Halo Pak Rizky, Halo, Pak. balik lagi di podcast kita berdua nih. Ya, Pak. Emang kita pernah bikin podcast bareng? Enggak, ini pertama kali. Oke, pertama kali berarti Pak. Nah, jadi kali ini kita akan membahas apa nih? Kerjaan pilihan kita, enggak, kita di Banten. Kita kerajaan Banten. Ya. Nah, mungkin banyak yang pernah dengar kali ya kerajaan Banten ini, tapi belum tahu kan kenapa kerajaan ini bisa terkenal. Nah, jadi Kasih tahu, Wir. Kerajaan Banten ini tuh dulu termasuk salah satu kerajaan yang cukup kuat di Indonesia. Strong ya? Iya. Strong. Letaknya tuh strategis banget, kayak di Banten gitu kan. Jadi ya banyak pedagang yang datang ke sana. Buat jualan ya? Iya dong. Nah, kalau ngomongin Banten nih, Pir, pasti nggak jauh dari perdagangan ya kan? Jelas. Nah, makanya ekonomi Banten tuh waktu itu tuh kayak maju banget. Karena apa? Perdagangan terutama perdagangan lada. Ya. Lada itu bisa dibilang barang mahal lah pada zamannya. Oke. Nah, jadi banyak pedagang dari Asia bahkan sampai Eropa nih, orang-orang bule nih datang ke Banten buat beli lada. Gue boleh berarti. Lu bukan bule. Oke. Nah, Pir, berarti pelabuhan Banten ini ramai terus dong? Ya kurang lebih begitulah, rame terus lah. Ya karena juga apa? Banyak kapal yang keluar masuk, terus juga ekonomi kerajaan itu juga jadi berkembang. Berkembang ya? Iya. Gila sih. Perdagangan dari berbagai daerah tuh ya ketemunya di Banten. Jadi Banten tuh bisa dibilang salah satu pusat perdagangan penting pada waktu itu. Oke. Nah, kalau dari sisi politik ini gimana nih, Pir? Kasih tahu, Pir. Coba, Pir. Kalau dari sisi politik, Banten tuh pernah dipimpin sama Sultan Ageng. Sultan Ageng Tritayasa. Tirtayasa, Pir. Yang terkenal ya lumayan hebat lah. Oke. Beliau tuh berusaha mempertahankan Banten sampai gak gampang diatur sama VOC. Berarti VOC ini emang suka ikut campur urusan kerjaan semua orang ya? Dia tuh suka banget tuh VOC. Emang Nah, suka itu dia. baklap. Awalnya tuh Banten cukup kuat, tapi ya lama-lama ada konflik antara Sultan Ageng dan anaknya sendiri nih, Sultan Haji. Nah, karena konflik ini, VOC jadi lebih gampang masuk untuk pengaruhi kerajaan Banten. Banten ya? Iya. Jadi bukan cuma masalah dari luar aja ya, tapi juga dari dalam kerajaan sendiri nih, Pir. Bener banget, Cok Torres. Kadang masalah dari dalam justru lebih berbahaya. Karena apa? Bisa bikin kerajaan jadi lemah. Kalau dari segi budaya nih, budaya yang berkembang di Banten apa sih? Kalau budaya berkembang ya budaya Islam berkembang cukup pesat lah. Banyak berarti ya? Banyak masjid dibangun, pendidikan agama juga semakin maju di situ. Selain itu banyak juga ya karena banyak pedagang dari berbagai daerah nih datang ke Banten. Jadi ya berbagai daerah berbagai Ragam. berbagai ragam kayak Suku. masyarakatnya jadi cukup beragam juga kan. Betul. Dan juga ya jadi mereka kayak terbuka aja terhadap perbedaan yang lain gitu. Nah, berarti Banten ini nggak cuma terkenal karena perdagangannya aja ya, Iya. tapi juga karena perkembangan budaya dan agama. Bener banget. Ya sampai sekarang juga masih sih peninggalan kerajaan Banten tuh yang bisa kita lihat sampai bukti sampai sekarang sebagai bukti sejarah. Oke. Nah, jadi dari pembahasan yang tadi ini, Pir, kita bisa menyimpulkan kalau kerajaan Banten sangat maju karena perdagangan yang kuatnya. Iya. Dan juga kerajaan Banten punya pengaruh politik yang sangat besar serta berperan dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Iya. Dan kita juga bisa belajar kalau persatuan itu penting. Soalnya kalau ada konflik nih dalam kerajaan, kekuatan yang tadinya besar nih kayak gede banget kayak kerajaan besar banget bisa jadi melemah ya karena konflik itu doang. Oke, Pir. Jadi segitu dulu dari podcast kita kali ini, Pak. Makasih Pak sudah mendengarkan. Sampai ketemu. Bye.